14 Mei 2025, ada seorang ustadz ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan tak terpuji kepada jemaah-jemaahnya, yaitu bermodus jualan air berkah. Dia melakukan tindakan tercela kepada para jemaahnya yang wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimana kalau kita menyaksikan bersama ajaran-ajaran air-air berkah ini banyak sekali dipraktekkan oleh oknum-oknum orang yang mengaku darahnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sahabat mulia, hingga hari ini umat Islam masih percaya keberkahan bekas makanan atau minuman yang dimakan atau diminum seorang Habib. Apalagi jika minuman itu ditiup dan dibacakan zikir atau sholawat oleh Habib tersebut. Pada cuplikan video ini terlihat para ibu-ibu yang telah menyiapkan minuman botol masing-masing. Kemudian minta dibacakan sesuatu dan diminum seteguk oleh Habib Bahar. Sampai Habib Bahar kewalahan. Sehingga Habib Bahar minta semua minuman botol ibuk-ibuk ditumpahkan ke satu wadah dan satu mangkok saja. Air minum yang dibacakannya sesuatu dan diminumnya sedikit. Kemudian air di mangkok tersebut dicampurkan ke salah satu wadah di mana air botol ibuk-ibuk tadi ditumpahkan. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh beberapa kiai yang menjadi pengikut para oknum-oknum Habib ini. Dan memang kalau kita menarik dari segi sejarah, ada beberapa fakta menarik yang dimana ada video-video beredar atau pernyataan-pernyataan yang beredar, dan kemungkinan pernyataan-pernyataan sedemikian ini bersumber dari kitab-kitab mereka sendiri atau kitab karangan dari klan Ba'alawi. Ini bukan rahasia umum lagi, yang dimana kalau kita melihat teman-teman, memang di Indonesia ini banyak sekali pengkultusan atau pemujaan yang berlebihan kepada para habaib, sampai-sampai mereka itu rela mencium-cium kaki mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Bukan cuma kaki, bekas telapak kakinya berharga, sampai-sampai dicium oleh mereka. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Bekas duduknya, ya, bekas duduknya Habib dicium rame-rame teman-teman. Walladzi akhrajal mar'a fajalahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu hal yang gratis. Sampai-sampai ada statement yang sangat gila kalau menurut saya. Jangankan bekas duduk, bekas kaki, yang gratis. Tisu bekas keringat Habib Umar itu bisa dihargai 200 juta. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, oh 200 juta ditawar semua. Klaim-klaim seperti ini yang merusak akidah umat teman-teman. Saya tidak takut untuk menyatakan ini adalah merusak, karena apa? Memang benar-benar rusak. Dan sekarang ternyata mereka ini juga punya Tuhan selain Allah. Kenapa di sini saya menyebutnya sebagai Tuhan? Karena Habib Muhdhar ini teman-teman memiliki berbagai macam cerita, yang ceritanya itu sungguh menggelitik, yang dimana kalau bagi para muhibbin, cerita ini adalah suatu kebenaran dan mutlak harus dipercayai. Karena apa? Yang bercerita cucu Nabi loh, yang bercerita adalah orang mulia loh, yang bercerita adalah orang pilihan. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa orang-orang semacam ini akan selalu ada pembelanya. Karena apa? Narasi-narasi yang mereka bangun adalah narasi yang mungkin bagi orang-orang awam ilmiah, karena ada kitab dan kitabnya berbahasa Arab. Jangankan orang membaca kitab bahasa Arab, orang ngomong bahasa Arab saja oleh orang Indonesia diamin-aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mualla a'azzakum mushahidin, nahnu ma zilna mustamirin fi mashru' suqya al-mal amal 444 وكما تشاهدون هذه أحوال هذه القرية قرية نائية فقيرة تفتقر إلى أقصى مقومات الحياة، ونحن اليوم لقد لله الحمد قد تم تنفيذ لهم هذا البر اليدوي. إن شاء الله سوف يكون لهم يد العون، فجزا الله الأخوة القائمين على هذا المشروع وبارك الله بكم. معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله. ولمزيد من التفاصيل أرجو التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة أو على صفحتي الرسمية. وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ngomong diamin-aminkan, apalagi orang yang bisa baca Arab gundul, semakin dianggap tokoh teman-teman. Tapi TKI-TKI yang merantau ke Arab Saudi pulang-pulang ke Indonesia, mereka tidak jadi ahli agama teman-teman. Dan di sini kembali lagi kepada pembahasan bahwa kenapa saya tadi menyebut mereka ini punya Tuhan selain Allah, karena ada satu statement yang dimana statement ini merusak akidah umat Islam. Coba kita simak seperti apa videonya. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi,
dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Pembantunya salah satu Habib, teman-teman. Bisa menghidupkan anak kecil yang sudah mati. Kata Syekh Umar Mukhdar. Syekh Umar Mukhdar. Nah, Syekh Umar Mukhdar ini adalah Habib yang dimana junjungan mereka semua yang hampir memiliki kuasa setara Tuhan, teman-teman. Dari dongeng mereka. Coba kita dengar. Kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak, Tuan. Yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Anak hidup dimatiin. Nyerah, satu sama. Satu sama katanya, teman-teman. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Dihidupin. Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini pernah saya bahas dulu. Cuman di sini kita mengkomparasi ada beberapa pernyataan dari 3 habaib yang menyatakan bahwa Habib Umar Mukhdar ini memiliki kemampuan setara Tuhan, teman-teman. Bisa mengabulkan doa. Terus yang kedua, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Terus yang ketiga ini lagi. Coba kita dengar. Habib Umar Al-Mukhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali nafas bisa membaca subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca ya Latif, 1 nafas 7.000 kali. 1 nafas 7.000 kali, teman-teman. Ya Allah. Itu 1 nafas beliau. 1 nafas, teman-teman. Ya. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Bagaimana, teman-teman? Kalau berjam-jam, kalau seharian bagaimana itu? Sudah berapa juta kali dibaca? Zikirnya beliau 1 nafas 7.000 kali. Luar biasa kan? Bahwasanya sebagian ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membaca Ratibul Atas 41 kali, 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata. Jadi orang yang membaca Rotib Al-Atos, teman-teman. Jadi siapapun yang membaca Rotib ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya gampang. Ya, baca Rotib karangan habaib bisa membuat orang itu terkabul doa-doanya. Hebat bukan? Hebat, teman-teman. Ya, begitulah kehebatan mereka, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka. Dengan pernyataan seperti ini, orang-orang yang dimana mereka ini meyakini habaib keturunan Nabi, sekonyong-konyong mau bayar berapapun dia, mau bayar berapapun. Ingat sekali lagi, mau bayar berapapun kepada habaib, mereka rela, teman-teman, meskipun melakukan kesyirikan. Salah satunya ada seorang muhibbin, yang dimana dia umrohnya bukan ke Mekah, teman-teman, tapi umroh Tarim, umroh ke kota Tarim. Karena apa? Dipanggil katanya. Kita ziarah ini, bilang nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada Bagi Muqaddam ini. Siapapun ini tidak akan bisa datang ke makamnya Faqih Muqaddam kalau tidak ada panggilan dari Faqih Muqaddamnya. Sudah seperti Tuhan, teman-teman. Bahkan kalau kita berdoa minta kepada Faqih Muqaddam bisa dikabulkan. Minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita minta sama beliau. Kuburan-kuburan mereka agar bisa mendatangkan banyak jemaah, rela untuk membohongi umat dengan cara apa? Kalau kalian datang ke kuburan Habib Fulan, kakek moyang mereka, Habib Fulan, bisa mengabulkan 40 hajat. Yang satunya lagi 70 hajat. Gak perlu 70 hajat, gak perlu 40. 1 hajat saja. Mau sekali orang-orang untuk datang ke sana, teman-teman. Karena apa? Minta 1 permintaan saja dikabulkan. Itu sudah luar biasa. Ya, kalian pengen apa? Tinggal minta di kuburan. Jauh-jauh. Karena Allah tidak akan mendengar doa kalian di Indonesia. Ke Tarim. Ya, karena kalau di Tarim, jangankan di kuburan habaib, di kamar mandi terkabul. 1 doa kalian terkabul di kamar mandi. Di kuburan 70 doa terkabul. Betapa sangat luar biasa penipuan ini, ya, menipu umat. Ya Allah, apa tidak takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala demi uang berapa tadi? 50 juta. 50 jutaan, teman-teman. Untuk umroh Tarim itu. Ya, apa tidak takut kepada Allah? Demi uang 50 jutaan, kalian berani menipu umat dengan cara seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jelas jadi Tuhan sudah. Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Hebat, teman-teman. Pokoknya junjungan mereka ini, ada yang jadi Tuhan seolah-olah. Ikdi hajatina. Sudah terbukti, teman-teman. Di kuburan-kuburan para habib ini, mereka, para mukibin, doanya apa? Ikdi hajatina kepada penghuni kubur. Na'udzubillah.
Jadi semoga orang-orang semakin banyak yang melek, banyak orang yang sadar dari doktrin-doktrin sesat seperti ini, yang dimana semakin banyak merusak umat, pemikiran umat dirusak dengan cara apa? Ajaran-ajaran menyimpang seperti ini. Oh, siapa Heri Prasko berbicara ajaran Habib menyimpang? Gimana tidak menyimpang? Minta-minta di kuburan bisa dikabulkan 70 hajat. Oh, lebih afdol di kuburan daripada di masjid kalau begitu. Padahal masjid rumah Allah. Kalau enggak, ke Mekah. Yang dimana Mekah tidak usah menjual. Kalau kalian ke Mekah akan terkabul 100 hajat kalian. No, berdoa di Madinah 1000 hajat kalian terkabul. Gak ada, teman-teman. Tapi kalau di Tarim, wow, perkara goibnya serampangan mereka bisa membuat. 70 hajat terkabul, 40 hajat terkabul. Kalau tidak dipanggil sama Faqih Muqaddam, nggak mungkin kalian bisa ziarah ke makamnya Faqih Muqaddam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga umat berpikir.